Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai ini. Materinya adalah hubungan gradien antar garis. Jadi, bagaimana hubungan gradien antara garis yang pertama dengan garis yang berikutnya? Kita akan bahas di pembelajaran hari ini. Yang pertama, gradien garis yang saling sejajar. Kita lihat ini garisnya. Ada garis K itu melalui titik AB, ada garis CD itu melalui titik L, ada garis EF itu melalui titik M. Nah, kita perhatikan untuk mencari gradien ini kita bisa pakai 3 metode ya, langsung, tegak, berbubuk bisa, tapi identifikasikan positif atau negatif, atau kalau enggak kita pakai rumus juga bisa, atau bisa pakai jalan-jalan juga bisa. Yang nomor pertama, tentukan gradien garis K. Gradien garis K melalui titik negatif 5,3 dan B-nya negatif 2,2. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu. Berarti negatif 5 ini X1. Yang di sini Y1. Di sini X2. Di sini Y2. Iya kan? Koma. Gradien garis K berapa? Berarti rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Hasilnya berapa habis ini? Y2-nya kan 2. Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya negatif 3. Jadi Y1-nya ditambah negatif gini. Kemudian per X2-nya negatif 2. X1-nya negatif 5. Hasilnya berarti jadi berapa ini? 2 dikurangi min 3 jadinya 5. Kemudian ini min 2 tambah 5 ya. Jadi hasilnya min 2 tambah 5 itu 3. Gradiennya berarti 5 per 3. Seperti ini. Positif 5 per 3. Kalau kita pakai cara jalan-jalan juga bisa. Kalau pakai cara jalan-jalan, tegak berbubuk dari A ke B, jalan-jalan dulu. 1, tegaknya 2, 3, 4, 5. 5 kan tegaknya. 5 satuan, kemudian bubuknya 1, 2, 3. Karena ke atas sama ke kanan berarti gradiennya positif. Ke kanan ke atas 5 berarti positif 5 per ke kanan 3, 3. Sama aja. Cuman beda bagaimana cara berpikirnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan gradien garis L. Sama aja ini. Kita pakai rumus juga boleh. X1, Y1, sini X2, di sini Y2. Koma. Rumus gradien apa? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa ini? 3. Y1-nya negatif 2. X2-nya 2. X1-nya dikurangi negatif 1. Hasilnya berapa ini? Berarti 3 tambah 2, 5. 5 per 3. Nah, sama terus. Gradiennya 5 per 3. Kalau mau dipakai cara jalan-jalan juga boleh. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 5 per 3. Ke atas 5, ke kanan 3. Seperti itu, sama 5 per 3. Kemudian yang nomor 3. Tentukan gradien garis M, ini sama. X1, Y1, X2, Y2. Iya kan? Berarti gimana? Pakai rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Hasilnya berapa? Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya 3 per X2-nya 6 dikurangi X1-nya 3. Y2 4, ini salah nih. Sebentar, salah. 4, Y1-nya negatif 1 ya. 4, Y1-nya ini negatif 1. Kemudian X2-nya 6, X1-nya 3.
4 dikurangi negatif 1 hasilnya 5 per 6 kurangi 3, 3. Sama terus, hasilnya 5 per 3. Bagaimana kedudukan garis K, L, dan garis M? Nah, ini garisnya apa? Sejajar. Jadi tidak akan berpotongan. Kalau diteruskan sampai panjang seperti itu, garis KLM ini sejajar. Jadi jawabannya yang A. Nah, perhatikan. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang, nah ini kan sama semua gradiennya. 5 per 3, 5 per 3. Berarti memiliki gradien yang sama. Sedangkan jika garis-garis tersebut memiliki gradien yang sama, misal gradien antara garis 1 dan garis 2 itu memiliki nilai yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Kemudian untuk nomor berikutnya, nah sekarang gradien garis yang saling tegak lurus antara garis P dan garis Q. Kita perhatikan, pakai rumus saja ya biar cepat. Ini berarti X1, Y1, ini biar mengurangi resiko kecelakaan ketelitian, X2, Y2. Kemudian kita tulis garisnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa? 1, Y1-nya 3 per X2-nya 2, X1-nya negatif 1. Nah, seperti ini. Berarti 1 dikurangi 3 negatif 2 per 2 tambah 2 kurangi min 1 berarti plus 3. Jadi hasilnya min 2 per 3. Kalau kita pakai jalan-jalan juga bisa. Ini gradien garis P yang ini. Ini kan kalau mau langsung kan ini negatif. Kalau enggak pakai jalan-jalan juga boleh. Nah, ini dia dari sini, dari kiri dulu ke kanan. Turun dulu 2, iya kan? Gradien MP, ini artinya gradien garis P. Turun dulu 2. Berarti karena turun tegaknya berarti min 2 per ke kanannya berapa? 1, 2, 3. Ke kanan positif berarti 3. Berarti min 2 per 3. Sama aja gradien garis P-nya. Kemudian yang nomor 7, tentukan gradien garis Q. Sama ini. Kita tulis pakai rumus X1, Y1, X2, Y2. Kemudian kita tulis misal gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa? 4. Y1-nya 1 per X2-nya 4 juga. X1-nya 2. Berapa ini? 3 per 2. Seperti ini. Kemudian nomor 8, bagaimana kedudukan garis P dan garis Q? Berarti kedudukan mereka adalah berpotongan tegak lurus. Coba kalikan gradien nomor 9, coba kalikan gradien garis P dengan garis Q. Gradien garis P tadi adalah ini, min 2 per 3. Min 2 per 3 dikali gradien garis Q-nya adalah 3 per 2. 3 per 2. Kalau dikalikan ini dicoret-coret, ya kan? 2-nya sama 2, 3-nya sama 3. Berarti hasilnya jawabannya adalah min 1. Seperti ini. Nah, kemudian kesimpulan. Hasil kali gradien 2 garis yang saling tegak lurus adalah, hasil kalinya berapa ini? Negatif 1. Seperti itu. Jadi kalau ada garis, itu gradiennya kalau dikali hasilnya negatif 1, maka kedua garis tersebut itu adalah saling tegak lurus. Bisa dipahami? Gampangnya seperti ini. Jadi misal ada satu garis, misal satu garis misal nih garis K. Garis K memiliki gradien yang gradiennya misal 5 per 4. Nah, garis yang punya gradien apa, biar berpotongan di sini itu membentuk tegak lurus, berpotongannya tegak lurus. Berarti harus gampangannya itu kalau dikali 5 per 4 dikali berapa hasilnya min 1. Biar gampang, itu cara berpikirnya tinggal kita balik antara pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut dibalik, kemudian dikasih min. Jadi misal ini positif,
berarti nanti hasilnya negatif kalau tegak lurus. Kalau yang pertama ini negatif, kalau tegak lurus nanti hasilnya positif. Jadi misal yang pertama ini 5/4, biar tegak lurus itu misal ada garis L, misalnya ada garis L, ini biar tegak lurus maka gradien garis L harus dibalik terus dikasih min. Gampangnya seperti ini, dibalik pembilang penyebut terus dikasih min. Jadi 4 min per 5. Seperti ini. Coba kalian kalikan 5/4 kali min 4/5, nanti hasilnya negatif 1. Sampai sini bisa. Misal contoh lain, kalau misal ada lagi, gradien garisnya, misal garis apa gitu, misal garis P. Garis P misal gradiennya negatif 7/6. Nah, seperti ini. Biar tegak lurus, maka gradien garis misal garis Q itu biar tegak lurus, maka gradien garis Q dibalik dengan diminkan. Karena ini udah min, maka menjadi positif. Jadi 6/7. Jadi kalau ini dikali ini hasilnya negatif 1. Itu biar jadi 2 garis yang saling tegak lurus. Oke, cukup sekian antara pembelajaran hubungan antar gradien. Hubungan garis antar gradien. Hubungan gradien antar garis maksudnya. Oke, kalau masih bingung bisa WA ya. Tuhan memberkati.